Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bulia dalam pembelajaran sosiologi. Nah, hari ini Bulia ingin menjelaskan kepada kalian, kita semua mau belajar tentang pengendalian sosial. Kenapa kita belajar pengendalian sosial? Kita belajar pengendalian sosial agar kita memahami bahwa di dalam masyarakat itu ada pengendalian perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi sebelum Bulia menjelaskan tentang pengendalian sosial, Bulia akan coba merunut dulu materi yang pernah kita pelajari. Dulu kita pernah belajar tentang apa saja ya yang berhubungan dengan pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini masuk dalam kategori ragam gejala sosial. Dalam ragam gejala sosial itu dimulai dari kita belajar tentang nilai dan norma sosial. Kemudian setelah itu kita belajar tentang sosialisasi dan pengembangan kepribadian. Kemudian mulai masuk ke perilaku menyimpang dan sampailah kita pada pengendalian sosial. Nah, ketika seseorang dilahirkan, kalian semua lahir dari bapak ibu kalian, dari orang tua tercinta kita belum mengetahui apa itu diri, apa itu self, bagaimana kita harus bertindak, apa itu nilai, apa itu norma, kita belum tahu hal itu. Nah, kemudian kita menjalani proses yang disebut dengan sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses belajar. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat. Apa itu nilai dan apa itu norma? Nilai adalah konsep abstrak tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah oleh masyarakat. Terus kalau norma itu apa? Norma itu adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh masyarakat agar nilai yang dicita-citakan bisa terwujud. Nah, apakah semua proses sosialisasi itu berjalan dengan lancar? Proses sosialisasi itu bisa berjalan sempurna dan proses sosialisasi juga bisa berjalan tidak sempurna. Sosialisasi yang berjalan dengan sempurna akan melahirkan perilaku yang taat, nurut, patuh yang kita sebut sebagai perilaku konformitas atau conform. Nah, sedangkan sosialisasi yang tidak sempurna akan melahirkan perilaku menyimpang atau disebut sebagai devian. Nah, kalau ada perilaku menyimpang di dalam masyarakat, lantas apa yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, kalau ada perilaku menyimpang yang ada di dalam masyarakat, maka ada pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Yuk, kita sekarang mau lihat pengendalian sosial itu apa sebenarnya. Nah, kalau secara pengertian ya, pengendalian sosial itu adalah cara atau alat yang digunakan oleh masyarakat secara komprehensif untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan aturan, sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, dan sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Jadi pengendalian sosial ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengendalikan perilaku dari masyarakatnya. Kapan pengendalian sosial itu dilakukan? Sebelum apa sesudah penyimpangan? Pengendalian sosial itu ya terhadap perilaku menyimpang itu dilakukan sebagai sarana untuk upaya untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang maupun juga mengembalikan keadaan seperti sedia kala sebelum terjadi penyimpangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengendalian sosial itu dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya penyimpangan. Kenapa? Kenapa harus dilakukan pengendalian sosial? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kenapa pengendalian sosial harus kita lakukan? Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang lembaga pengendalian sosial. Nah, yang pertama dari lembaga sosial adalah lembaga keluarga. Kenapa keluarga kita sebut sebagai lembaga? Ya, karena keluarga adalah sebuah unit terkecil yang mengurus urusan-urusan rumah tangga, maka disebut dengan lembaga. Nah, lembaga utama yang menjadi lembaga pengendalian sosial adalah lembaga keluarga.
seperti sudah kita pelajari di materi sosialisasi, bahwa keluarga adalah agen sosialisasi utama yang menciptakan kepribadian seseorang, yang mengajarkan kepada kita banyak hal, ya. Maka bagaimana seseorang itu di dalam keluarga akan mencerminkan bagaimana karakteristiknya atau bagaimana kepribadiannya. Maka keluarga itu bisa menjadi lembaga pengendalian sosial atau alat atau unit terkecil yang bisa melihat, mengontrol, ya, dan memperhatikan perilaku-perilaku para anggotanya sehingga bisa mengendalikannya. Ya, seperti yang dinyatakan di sini, lembaga keluarga memiliki intensitas yang cukup tinggi untuk mengawasi setiap perilaku anak sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Ya, jadi sebenarnya keluarga ini memiliki banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi afeksi, yaitu yang berhubungan dengan kasih sayang. Fungsi yang kedua adalah fungsi proteksi, yaitu yang ada hubungannya dengan fungsi melindungi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi edukasi. Nah, dalam hal inilah, dalam fungsi edukasi inilah kemudian keluarga menanamkan nilai dan norma sosial kepada anak-anak. Buat apa belajar nilai sama norma sosial? Agar bisa diterima di dalam masyarakat, sehingga perilakunya selaras dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka keluarga bisa menjadi agen sosialisasi sekaligus bisa menjadi lembaga pengendali perilaku dari anggota keluarganya. Nah, kemudian yang kedua apa nih? Nah, yang kedua adalah lembaga agama. Ya, jika seseorang berpegang teguh pada agamanya, maka dia akan mengendalikan perilakunya. Nah, lembaga agama juga bisa mengendalikan perilaku masyarakat dengan norma-norma yang ada. Kalau di agama Islam mungkin di sana ada fikih, aturan-aturan yang berlaku yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam misalnya. Nah, kalau orang percaya kepada agama, otomatis dia selalu merasa diawasi sama Tuhan. Kalau kita merasa selalu diawasi sama Tuhan, enggan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya. Dimanapun kita sembunyi, kita pasti akan ketahuan kok sama Allah gitu, atau sama Tuhan gitu. Kita mau sembunyi di balik dinding, kita mau sembunyi di kolong, kita mau sembunyi ke lubang semut sekalipun juga pasti akan dilihat oleh Tuhan. Makanya kita akan berperilaku yang baik dan tindakan-tindakan buruk tidak akan terjadi. Nah, lembaga agama ini ya juga bisa mengendalikan perilaku, ya, karena di sana juga ada pemangku-pemangku agamanya, ya, juga ada pemangku-pemangku agamanya yang mendukung, ya, yang mendukung aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu bisa tegak dan dijalankan oleh seluruh anggota agamanya. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi keluarga, ya, kemudian lembaga agama, yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini membantu keluarga dalam fungsi edukasi. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan atau sekolah itu memiliki fungsi edukasi, ya, memberikan pendidikan, pembelajaran, bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan atau menularkan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi lembaga pendidikan juga punya fungsi mendidik. Nah, dalam hal ini, ya, sekolah juga bisa mengawasi seluruh aktivitas peserta didiknya di lingkungan sekolah melalui peraturan yang diterapkan di sana. Ya, berarti keluarga itu menitipkan fungsi edukasi kepada pihak sekolah sehingga sekolah bisa menjalankan fungsi edukasi dalam pembelajaran juga pendidikan bagi seluruh siswanya di sekolah. Nah, untuk lembaga pengendalian sosial berikutnya yaitu lembaga adat. Kenapa sih lembaga adat ini rasanya seperti lebih ditakuti gitu ya dibandingkan dengan lembaga pengendalian sosial yang lainnya, contohnya misalnya kayak pengadilan gitu ya, undang-undang dan lain sebagainya. Nah,
Karena kadang-kadang hukum adat pun dikait-kaitkan dengan yang berhubungan dengan mistis gitu, religius magis, jadinya lebih mengerikan kedengarannya dibandingkan dengan misalnya dengan undang-undang misalnya penyalahgunaan narkoba akan dipenjara sekian tahun, mencuri akan dipenjara sekian tahun gitu ya. Ya kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan kan mungkin tidak akan dihukum gitu ya. Berbeda dengan lembaga adat. Nah, lembaga adat ini biasanya menegakkan hukum adat itu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang berbau mistis, misalnya seperti jangan membuang sampah di sungai, nanti anggota keluarga kita ada yang sakit misalnya. Itu kan kayak membuat orang menjadi lebih takut ketimbang kalau misalnya itu tertulis dan tidak melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan mistis gitu. Jadi lembaga adat itu sangat efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang ada di tempat tersebut ya, karena memang apalagi masyarakat kita ya masih banyak yang masih mempercayai mitos, masih mempercayai klinik dan lain sebagainya, sehingga hukum adat yang ditegakkan oleh lembaga adat yang masih dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis dan juga religius magis gitu, sifatnya itu lebih ditakuti gitu ya. Nah, kemudian lembaga pengendalian berikutnya adalah polisi, nih lembaga kepolisian ya. Lembaga kepolisian ini bertugas mengendalikan perilaku masyarakat atau perilaku warga agar dapat memelihara dan mewujudkan ketertiban dan juga keamanan ya. Jadi kepolisian ini banyak ya, ada ketertiban lalu lintas yang dikendalikan bisa oleh polisi dan lain sebagainya. Nah, lembaga pengendalian sosial berikutnya adalah lembaga pengadilan ya. Lembaga pengadilan ini ya bertugas menyelidiki, mengusut, kemudian menjatuhkan hukuman dan memproses segala bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu lembaga pengendalian sosial ya. Nah, lembaga pengadilan ini juga cukup membuat kadang-kadang orang ini ya berpikir dua kali untuk melakukan penyimpangan ya, karena aduh kalau sampai masuk ke pengadilan bisa makan banyak waktu, makan banyak biaya, kemudian juga pasti ribet urusannya gitu. Jadi lembaga pengadilan ini cukup efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa di sini pengendalian sosial media masa gambarnya adalah orang brewokan. Nah, ini kan dia lagi pegang gadget gitu ya. Jadi masyarakat kita itu sekarang apa sih yang nggak ada di genggaman kita sekarang gitu ya, terutama media massa itu ada di genggaman kita gitu ya, dengan gadget kita gitu ya. Maka media massa bisa menjadi sarana pengendalian sosial di situ gitu ya, mengawasi seluruh masyarakat dan pemerintah melalui sajian-sajian informasi agar publik bisa menilai serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan seluruh elemen dari masyarakat. Misalnya kontrol yang dilakukan oleh media massa misalnya untuk para koruptor misalnya ya, mereka banyak media massa yang menyiarkan sehingga membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan, oh iya kalau misalnya melakukan sesuatu yang buruk apalagi sampai masuk ke media massa, udah jelek namanya di depan umum gitu ya, seluruh dunia kayaknya tahu gitu ya, dan itu bisa mengendalikan perilaku. Nah ya, mungkin itu sampai di situ penjelasan pengendalian sosial kali ini. Jangan lupa nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang lainnya ya, belum selesai. Jadi ini adalah pengendalian sosial part 1. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.